Selamat datang para narasumber yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih sudah berkenan menghadiri FGD yang diadakan oleh Kontan dengan tajuk Sudah Amankah Mengajak Anak untuk Liburan? Perkenalkan, saya Desmond Saragi, mewakili Kontan yang akan menjadi moderator pada FGD kali ini. Akhir tahun segera tiba, libur Natal dan Tahun Baru pun segera datang. Bagi para orang tua, mungkin libur Natal dan Tahun Baru bisa dijadikan waktu yang tepat untuk digunakan sebagai sarana menghabiskan waktu dengan anak sembari melupakan sejenak rutinitas pekerjaan yang cukup menguras tenaga tentunya. Namun berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, libur Natal dan Tahun Baru saat ini kita masih harus dihantui dengan ketakutan akan terjadi gelombang ketiga COVID-19. Lalu sudah amankah kita untuk berlibur bersama anak dan hal apa sajakah yang harus diperhatikan? Untuk menjawab hal tersebut telah bergabung bersama kami dua orang narasumber. Yang pertama adalah Dr. Santi Harja selaku dokter Poliklinik Kompas Gramedia. Halo dokter. Halo Mas Desmond. Wah, sangat cerah sekali nih senyumnya. Oh, Memukau sekali. Gimana nih dokter sekarang kesibukannya lagi apa aja nih dok kalau boleh tahu? masih sama, masih di perusahaan Kompas Gramedia Group melakukan praktek pengobatan kuratif, preventif, masih sama seperti sebelumnya, mungkin hanya terkendala oleh kopdar apa enggak gitu. Jadi sekarang lebih seringnya konsultasinya via ini kali ya, apa chat gitu kali ya, WA segala macam. Memang diarahkan seperti itu, tapi pada beberapa situasi yang tidak terhindarkan di mana pemeriksaan fisik diperlukan, itu akan ada tatap muka yang direncanakan. Oke, jadi pertama via chat, kalau bermasalah baru ketemu langsung ya ke klinik ya. Berarti Atau klinik pakai tetap video buka nih dok bisa. ya? Klinik tetap Buka buka? dong, Oh, tetap buka. buka. Oke. Yang kedua ada Mbak Nindya Safira selaku ibu rumah tangga. Halo Mbak Nindi. Sepertinya terputus nih jaringannya Mbak Nindi mungkin sebentar. Nah, Halo Mbak Nindi. Okay. Halo, sorry. Tadi koneksinya terputus. Iya, agak terputus. Gimana nih Mbak Nindi, kesibukannya lagi apa aja nih sekarang nih? Sekarang sih lagi ngajar jadi ini instruktur Pilates. Oke, keren nih sekarang. Dari pekerjaannya harusnya sehat nih ya, olahraga terus berarti kerjaannya. Syukur, alhamdulillah sehat. Kalau anaknya sekarang usia berapa Mbak Nindi kalau boleh tahu? 2 tahun 4 bulan. Oke, jadi masih lucu-lucunya lah ya, masih mulai nakal ya, mulai nakal ya. Benar. Oke, mungkin kita langsung masuk aja ke pertanyaan pertama. Jadi kan saat ini bahwa kita nih mau dihadapkan lagi dengan yang namanya PPKM level ketiga, dan juga rutinitas sekolah online sudah mulai berkurang juga, dan juga sudah kembali bekerja WFO lagi. Nah, nampaknya liburan ini menjadi salah satu jawaban dari semua permasalahan yang kita rasakan nih sebagai mungkin entah itu ibu rumah tangga atau karyawan dan segala macam. Nah, tentunya kesehatan mental ini juga adalah satu hal yang penting ya untuk dijaga. Apakah liburan ini memberikan efek positif bagi kesehatan mental anak nih dok nih di masa pandemi seperti saat ini? Saya mau ke dokter dulu mungkin. Itu benar banget Mas Desmond. Jadi liburan itu bisa digunakan sebagai salah satu, bukan satu-satunya cara ya, salah satu cara untuk bisa meningkatkan kesehatan mental pada anak. Dan susahnya kesehatan mental pada anak itu bisa mempengaruhi kesehatan fisik, nggak cuma pada anak, pada dewasa juga gitu. Dan pada anak-anak kesehatan mental itu sulit dideteksi, ini anak nih masih oke apa enggak gitu ya. Jadi saya kasih sign aja ya, cara mudah untuk melihat bahwa anak ini wah kayaknya udah butuh liburan apa enggak gitu kan. Atau butuh sesuatu sentuhan lain untuk meningkatkan kesehatan mentalnya, atau kayaknya masih oke nih anak gitu ya. Yang paling gampang itu lihat aktivitasnya. Apakah dia masih seperti biasa atau mungkin udah mulai menarik diri. Yang tadinya mau main, sekarang udah mulai nggak mau main. Yang tadinya melakukan hobi, misalnya hobi gitaran, sekarang enggak. Atau kalau pada anak yang batita seperti anaknya Ibu Mbak atau Mbak Nindya, mungkin bisa ditemukan regresi. Jadi misalnya gini, yang tadinya udah nggak ngompol, kok ngompol gitu kan. Yang tadinya misalnya bisa makan sendiri, sekarang mintanya disuapin terus gitu. Jadi ada perubahan dalam pola aktivitasnya. Terus kalau pada anak yang lebih besar, mungkin pada anak usia SD, SMP maupun SMA, itu bisa dilihat dari perubahan perilaku
perilaku makannya, perilaku tidurnya, kemudian berat badannya, juga bisa dari performance-nya di sekolah maupun di tempat-tempat kursus dan sebagainya. Jadi biasanya ada gangguan berupa penurunan prestasi yang biasanya kok dia dapat ulangan biasanya dapat 8 atau 9 gitu. Sekarang kok 5, 4 gitu. Jadi ada perubahan biasanya ke arah menurun dan ada kesedihan yang persisten yang terus-menerus yang waktunya batas waktunya itu cut off-nya 2 minggu. 2 minggu ke atas kita sudah harus wah ini lampu merah nih, harus ada tindak lanjut berikutnya yang menandakan bahwa anak ini tuh ada sesuatu yang terjadi pada kesehatan mentalnya. Dan yang terakhir itu adalah ada nyeri-nyeri yang nggak jelas penyebabnya. Entah sakit kepala lah, sakit perut lah, sakit apalah gitu ya. Kalau dikorek-korek sebenarnya nggak ada apa-apa gitu. Itu tanda-tanda waspada. Oh, jadi mesti kelihatannya dari apa? Kalau biasanya anaknya ceria jadi pendiam itu kemungkinan karena stres ya, Dok ya? Bukan ternyata anaknya introvert itu, bukan ya, Dok ya? Kan perubahan. Kalau anaknya memang diem, ya dia ya segitu-segitu aja gitu loh. Tapi kalau misalnya anaknya diem, terus tiba-tiba kok nangis melulu, makin diem gitu. Itu ada sesuatu. Biasanya kalau ibu lebih paham sih perubahan sedikit aja di anaknya tuh kayaknya ini anak kenapa ya, sakit apa ya, benar nggak Mbak Nindya? Iya betul sekali. Kebetulan saya sih belum punya anak nih, jadi kurang tahu juga deh kalau soal. Oh saatnya. Maksudnya sabar. Nah, kalau Mbak Nindi ini gimana nih ngelihatnya? Apakah mungkin saya pengen mulai pertanyaan gini dulu. Selama COVID-19 ini udah pernah belum sih ngajak anak untuk liburan gitu? Liburan sih belum, cuman waktu itu karena suami ada workshop di luar kota, jadi kita sekeluarga ikut. Jadi suami aku workshop, aku sama anak-anakku jadi jalan gitu. Cuman jalannya nggak yang liburan banget sih, cuman makan ke tempat wisata pun itu cuman ke satu tempat, itu pun weekdays. Nah, ada ketakutan tersendiri nggak sih Mbak Nindi ketika ingin membawa anak itu dalam kegiatan mungkin liburan kah? Atau mungkin kayak tadi kan sembari kerja berarti ya, liburan sembari kerja gitu, ada ketakutan sendiri nggak sih? Kita tahu kan bahwa kasus COVID-19 ini kan juga cukup tinggi ya, apalagi di pertengahan bulan kemarin pertengahan tahun kemarin ketika terjadi liburan juga. Gimana nih Mbak Nindi ngerasanya? Takut sih, ya betul, takut banget. Jadi karena makanya kemarin untungnya aku ikutnya tuh pas weekdays ya, jadi ke tempat wisatanya itu nggak terlalu rame. Jadi maksudnya nggak membawa anak ke tempat yang berkerumunan dengan banyak orang gitu loh. Oke. Gitu. Oke. Nah, saya pengen balik lagi ke dokter ya, Dok. Gimana sih, Dok, caranya untuk mungkin menjaga ya agar anak kita tuh tetap secara mentalnya tuh tetap bagus, Dok? Apakah memang hanya liburan saja kah atau gimana nih? Atau utamanya kah komunikasi kah atau gimana, Dok? Sebenarnya banyak sih yang bisa dilakukan ya. Salah satunya memang liburan. Terus kemungkinan alternatif lainnya itu adalah menemani anak, mengajak diskusi, bertanya tentang apa yang dirasakan, tidak menyalahkan anak, membuat dia merasa aman gitu ya. Dan berusaha terdapat mungkin menjalankan rutinitas yang biasa dijalankan. Jadi kalau memang pagi dia bangun pagi sekolah ya diikutin, bangun pagi dia sekolah tapi sekolahnya online. Kemudian kalau misalnya dia jam tidur siang ya diikutin. Jadi sedapat mungkin mengikuti segala macam rutinitas yang ada sebelum masa pandemi supaya anak tidak merasa terlalu jomplang gitu. Terus jangan lupa memang ada kalanya kita perlu mengambil jeda untuk beristirahat secara mental dan fisik, tapi bentuknya mungkin bisa berlibur, mungkin bisa melakukan sesuatu yang menyenangkan yang di luar dari yang biasanya. Misalnya, kita bikin lomba memasak keluarga misalnya, atau sekedar membuat permainan-permainan yang seru gitu ya, atau mungkin sesederhana misalnya kita belajar sesuatu, misalnya yuk kita belajar dansa misalnya, atau yuk kita belajar apa gitu, atau olahraga. Olahraga bisa membuat kesehatan mental itu menjadi baik, apalagi di olahraganya itu dilakukan di luar rumah, bermandikan sinar matahari gitu. Jadi banyak sih alternatif yang bisa dilakukan. Jadi intinya bikin kegiatan di rumah pun tetap seru ya, Dok ya. Intinya kayak gitu ya untuk anak. Mungkin kalau orang tua permasalahannya kayak wah saya gak ada waktu nih untuk anak membawa bikin kompetisi masak atau segala macam gitu kali, Dok ya. Agak permasalahannya di situ kali ya.
Nah, untuk hal ini saya pribadi tidak setuju dengan apa ya? Orang kan ada yang bilang nggak masalah kalau nggak punya kuantitas jumlah waktu yang penting berkualitas gitu. Buat saya kita harus punya waktu yang berkualitas yang cukup. Jadi cukup secara jumlah jam, cukup secara kualitas gitu. Nggak bisa cuman kita sehari nyempetin waktu 10 menit doang gitu sama anak gitu. Ya nggak bisa. Karena ini pendapat pribadi. Karena memiliki anak, kita harus membentuk anak ini supaya dia kokoh, supaya dia tahan terhadap badai cobaan di kemudian hari, supaya dia bisa menjadi manusia yang berguna, yang sesuai dengan yang diinginkan oleh orang tua pada umumnya gitu. Itu dibutuhkan investasi. Jadi tidak semata-mata anak itu dibiarkan hidup sendiri. Jadi sekarang itu banyak sekali gadget yang bisa digunakan dan banyak sekali waktu yang bisa dicuri dalam tanda kutip gitu ya. Jadi misalnya mungkin pas lagi di kantor WhatsApp call misalnya, sekedar sederhana itu gitu. Yang penting kreatif sih. Jadi kalau ngasih anak gitu kan di rumah kasih main gadget aja biasanya tuh paling gampang gitu kali ya orang tua kan karena waktunya itu kasih gadget itu gimana tuh kalau pandangan dokter tuh? Kalau ini bukan hanya pandangan saya tetapi juga pandangan dari berbagai ikatan dokter gitu, mulai dari mata sampai psikiater sampai dokter anak itu semua sepakat gitu bahwa harusnya ada pembatasan jam penggunaan digital alat-alat yang digital base gitu ya, itu setidaknya ya tergantung umur sih. Kalau semakin dini usianya di bawah 3 tahun, mungkin waktu yang dibutuhkan itu yang diperbolehkan hanya betul-betul sedikit, mungkin sekitar setengah sampai 1 jam gitu. Dengan semakin besar, mungkin dengan berbagai kebutuhan sekolah dan kuliah dan seterusnya, waktu yang dibutuhkan untuk berinteraksi dengan alat digital itu tentunya semakin banyak. Tetapi perlu diperhatikan bahwa kita hidup itu bukan hanya di dunia maya, tetapi harus ada dunia nyatanya, dan orang tua dan keluarga inti ya, jadi kakak atau adik, itu harus merasakan kehadiran masing-masing anggota keluarga supaya kesehatan mental terjaga dan kesehatan fisik terjaga. Karena terlalu banyak menggunakan alat-alat digital itu tanpa memperhatikan rambu-rambu kesehatan itu bisa merusak berbagai organ, antara lain mata, telinga, otot, persendian, itu macam-macam. Jadi tetap harus ada kehangatan lah ya di dalam keluarga lah ya. Intinya kayak gitu ya dok ya, nggak kasih gadget aja. Kan zaman sekarang saya ngeliat gitu, kita lagi di restoran gitu, anaknya main gadget gitu kan, orang tuanya makan, biasa kayak gitu. Nah saya pengen ke Mbak Nindi nih. Gimana nih Mbak Nindi kalau di rumah tangganya Mbak Nindi, mungkin kita koreksi sedikit ya tentang rumah tangganya. Kalau di rumah tuh biasanya gimana nih sama anak nih? Kan selama PPKM ini kan kita nggak bisa keluar rumah dan segala macam. Biasa kegiatannya apa aja sih dalam rumah? Iya betul. Ya betul kata dokter, itu sama benar banget. Aku menciptakan sesuatu yang bisa dimainkan di rumah. Contohnya kayak kalau di playground gitu buat kids itu ada yang buat lompat-lompat, apa yang namanya trampolin. Oh ya, trampolin. Itu aku kayak ngeluarin kasur dari kamar, kita trampolin bareng di depan TV. Iya, jadi terus pasang di YouTube, kita putar itu lagu-lagu yang fun gitu. Jadi kita sama-sama loncat-loncat. Karena kan dia baru 2 tahun ya, jadi belum banyak yang aku kasih di luar rumah dulu gitu loh. Jadi aktivitas fisik di dalam rumah ya, intinya tetap olahraga, fun, main trampolin dan segala macam. Nah, kalau saya pengen ke dokter lagi, mungkin kalau tadi kan kita menyinggung sedikit soal membawa anak keluar rumah nih selama pandemi COVID-19. Kita tahu bahwa sekarang berita juga lagi ramai nih, ada varian baru lah, Omicron dan segala macam. Perlukah orang tua worry nih tentang hal ini, dan apa aja sih yang harus disiapkan nih ketika memang harus berlibur keluar rumah ya? Iya, sebetulnya memutuskan dulu keluar rumah atau tidak itu dibutuhkan pemikiran jangka panjang. Dibutuhkan perencanaan juga gitu. Jadi jangan mari berlibur gitu tapi pulang bawa penyakit gitu. Yang pertama harus dipersiapkan menilai faktor resiko diri sendiri, dalam arti yang mengajak bepergian, mungkin si ibu atau si ayah atau si kakek atau si nenek, menilai faktor resiko sendiri. Apakah sudah vaksin, umur bagaimana, penyakit penyerta bagaimana, apakah punya penyakit diabetes, hipertensi, autoimun, dan seterusnya. Kemudian menilai juga
faktor resiko orang-orang yang tinggal serumah. Jadi misalnya, aku dengan suami, dengan anak-anak semua sehat. Vaksin semua lengkap gitu misalnya. Mari kita bepergian, tetapi lupa bahwa ada kakek, ada Mbah Putri, ada Mbah Kakung, ada kakek neneknya gitu ya, atau mungkin saudaranya yang sudah sepuh, atau mungkin saudara-saudara atau ipar, atau entah mungkin tetangga yang magang yang ikut ngontrak di rumah, dalam rumah itu yang mungkin punya penyakit-penyakit penyerta walaupun dia masih muda. Nah, apabila ada orang-orang yang seperti itu, ada baiknya dipikirkan kembali rencana liburan, karena toh memelihara kesehatan mental tidak hanya dengan berlibur, masih ada cara-cara yang lainnya yang cukup seru dilakukan gitu. Kayak tadi kan lompat-lompatan murah meriah, modal cuma kasur sama YouTube gitu kan. Tapi happy, ibu dan anak happy gitu kan. Nah itu seperti kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah kita jika ingin sudah memperhitungkan segala sesuatu dengan baik, oke, faktor risiko rendah, mari kita bepergian dengan aman gitu. Jadi rencanakan mau perginya naik apa? Apakah darat, laut, udara? Kayak itu iklan mabuk. Ya, kalau mau darat, daratnya dengan apa? Kalau ditanya mana yang paling aman, tentunya paling aman di rumah. Kalau mau bepergian, yang paling aman adalah menggunakan kendaraan yang sifatnya sesedikit mungkin orang yang ada di dalamnya. Misalnya mungkin pakai mobil sendiri. Kalau nggak punya mobil, bisa nyewa mobil sendiri gitu. Atau kalau mau menggunakan moda transportasi umum, coba diperhatikan protokol-protokol kesehatan yang diwajibkan oleh pemerintah maupun oleh moda transportasi tersebut. Jadi misalnya naik kereta tentu persyaratannya berbeda dengan naik kapal laut atau dengan pesawat gitu. Jadi perhatikan jangan sampai ketika udah hari hanya iya belum tes ini, belum bawa surat ini itu gitu. Karena aturan-aturan selalu berubah dalam waktu yang cepat. Jadi selalu update. Yang paling gampang buka aja laman pemerintah di Satgas COVID-19. Itu semua aturan-aturan yang terbaru tercantum di situ, atau buka di koran-koran online. Tentunya carinya yang terpercaya, misalnya Kontan gitu ya, kompas.com gitu atau Tribun gitu. Pilih kantor berita yang terpercaya sehingga tidak menyiarkan berita-berita yang nggak benar gitu. Kemudian yang tips berikutnya adalah pelajari tempat tujuan kita. Apakah angka COVID-nya lagi tinggi nih? Ya jangan ke sana dulu gitu kan. Cari tempat yang lain gitu. Terus pilih hari keberangkatan atau jam keberangkatan yang sesuai dengan tadi Mbak Nindya bilang paling sedikit pengunjungnya. Betul. Misalnya hari kerja. Iya, yang paling nggak favorit lah. Kalau misalnya mau ke katakan yang mungkin jam-jam yang paling nggak enak lah gitu ya. Jadi pilih jamnya. Kemudian untuk tempat penginapan itu juga harus dipikirkan jauh-jauh hari. Jangan sampai nanti kita sampai ke sana, kuotanya udah penuh misalnya. Kita sampai ke sana ternyata tempat menginap yang kita mau tuju itu tidak menerapkan protokol kesehatan. Misalnya stafnya cuma pakai masker di mulut doang, hidungnya kebuka gitu. Jadi nggak ketat gitu. Nah, itu merupakan hal-hal yang bisa kita lakukan sebelum keberangkatan, disiapkan. Dan selain mencari tempat penginapan yang menerapkan protokol kesehatan, juga cari tempat yang tadi sepi. Terus kalau bisa terpisah. Jadi misalnya daripada nyari kamar di hotel, mungkin lebih baik nyari villa yang kita bisa sewa satu villa sama-sama untuk satu anggota keluarga semua. Terus pilih kalau misalnya terpaksa harus di hotel atau di apartemen, pilih kamar yang paling ujung, yang paling jauh dari lift. Supaya enggak hilir mudik orang berkerumun. Ya, ini tidak banyak orang memikirkan, tapi tipsnya ini berguna untuk menambah keamanan kita gitu. Terus, bentar saya mau nanya dikit. Dokter dulu deh mungkin. Saya dulu ya. Satu lagi, kalau bisa setelah kita masuk, setelah kita bersihkan benda-benda yang ada di dalam, tombol TV lah, handle pintu lah, tempat-tempat yang sering disentuh ya, tombol toilet. Setelah sudah kita bersihkan, sedapat mungkin jangan ada orang luar yang masuk. Dalam arti biasanya kan kalau di hotel kita bisa room service, bersihin kamar gitu, ganti spray gitu. Ya kita di rumah aja nggak tiap hari ganti spray kan. Ya udahlah nggak usah ganti spray gitu. Terus bebenah sendiri, ya udahlah bebenah sendiri. Oh di rumah juga nggak banyak
maksudnya kamar hotel juga kan nggak besar-besar amat, dibenerin sebentar juga beres gitu, dan nggak perlu rapi-rapi banget gitu, tapi yang penting aman gitu sih. Betul sekali. Ini Mbak Nini kalau mau nanya juga boleh nih sebagai konsultasi mungkin sama dokter. Monggo. Saya pengen nanya, saya dulu kali ya, dok. Kan biasa kalau anak kecil itu kan pengen demen main airnya dok, ya di kolam renang gitu. Sebenarnya boleh nggak sih dok di kolam tuh? Kalau di kolam sebetulnya resiko penularan COVID-19 rendah. Mengapa? Karena kolam itu kan ada klorinnya. Oh iya, klorin benar, itu, jadi kalaupun misalnya katakan nih ada yang COVID di dalam, terus dia bersinaci atau dia meludah misalnya, kita ambil the worst skenario-nya. Itu percikan-percikan yang dari mulut dan hidung itu kalau masuk ke kolam mati juga si virusnya karena ada klorin. Tapi ada satu hal yang sangat penting yang perlu diperhatikan. Di kolam itu yang paling sulit adalah menjaga jarak. Dan nggak mungkin kita pakai masker karena basah, ya kan? Jadi pastikan ketika menggunakan kolam nggak lagi penuh banget. Terus ajarkan anak-anak untuk tidak terlalu mepet dengan yang lain. Terus satu lagi, ketika kita mandi setelah mau bilas, nah itulah tempat-tempat di mana si virus bisa bertukar-tukar. Jadi mungkin tombol showernya atau tombol toiletnya. Dan ketika kita flush, misalnya kita mau pipis, kan hampir semua tempat wisata dan hotel yang ada sudah menggunakan toilet duduk, ya kan? Jadi ketika kita mau siram, kan kita pencet tombolnya. Nah, tutup dulu sebelum pencet tombolnya, dudukan toiletnya tutup, terus baru dipencet, baru disiram. Nah, kalau toiletnya toilet jongkok, ketika akan nyiram, kalau bisa mukanya dipalingkan atau pakai biar nggak ciprat ya dok ya? Karena ini sih belum banyak penelitian yang mengatakan, tapi ada satu penelitian kecil yang mengatakan kemungkinan bisa berterbangan gitu. Walaupun tidak banyak yang mengatakan itu, tapi alangkah baiknya jika kita mengambil tindakan-tindakan pencegahan. Pencegahan, betul. Ya tadi Mbak Nini mau ada nanya mungkin? Iya, aku mau nambahin aja sih sebenarnya buat penonton nanti. Jadi tips kalau misalnya di hotel, betul kata Ibu Dokter, cari kamar yang paling ujung. Terus kalau untuk bersihin kamarnya itu tuh nggak usah minta tolong sama orangnya. Jadi minta tolong pinjam sapu aja, nanti kita yang sapu sendiri. Itu pun kalau mau nyapu, sebenarnya kalau kemana-mana tuh kita harus bawa disinfektan mini yang kan sekarang ada yang refill tuh yang bisa ditaruh dalam botol kecil. Jadi ntar sebelum nyapu tuh disemprot-semprot dulu, baru kita sapu sendiri kamarnya. Nanti itu kotorannya taruh di depan pintu aja. Habis itu ntar telepon aja petugasnya, oh aku udah selesai pakai sapunya, ini sampahnya aku taruh luar ya, tolong diangkut gitu aja. Gitu. Karena mengurangi interaksi segala macam. Interaksi, betul. Iya, memang kalau ibu-ibu memang paling paham ya soal paling paham ya. Saya mungkin mau nanya gini, salah satu yang jadi permasalahan juga ini ke Mbak Nindi dulu kali ya sebagai ibu ya. Biasa tuh yang paling susah itu membuat anak tuh patuh terhadap prokes. Kayak saya lihat nih anak-anak dekat rumah saya keluar rumah nggak pakai masker, atau saya yakin lah nggak pakai masker aja nggak, apalagi pakai hand sanitizer dan segala macam kan. Betul. Iya kan. Nah itu ada tantangan tersendiri nggak sih untuk menjadikan budaya ini prokes ini kepada anak itu? Ada tantangan ya tadi ya? Iya. Ada sih. Jadi kayak sebentar-sebentar mereka anak kecil itu suka risih terus kan pakai masker kelamaan. Terus jadi buka beberapa menit. Aku sih ngasih pengertian ya, boleh dibuka beberapa menit. Ntar habis itu pakai lagi. Sebenarnya kalau aku sih anakku ya gampang aja sih dikasih tahu kayak boleh dilepas, tapi habis itu pakai lagi ya. Kalau enggak nanti banyak virus, nanti bisa sakit. Terus aku kasih lihat sekelilingnya. Itu ada anak kecil juga semuanya pakai. Jadi nggak boleh dilepas-lepas terus gitu loh. Terus untuk anakku sih dia kemana-mana pakai sarung tangan kecil yang gitu. Iya, bagus. Tantangannya sih banyak ya. Cuman kembali lagi cara ibunya, cara orang tuanya, gimana cara ngasih taunya, gimana cara mengarahkannya biar anak itu mengerti dan anak itu fun pakai masker, pakai sarung tangan gitu. Dan alhamdulillahnya anak aku emang suka pakai hand sanitizer, jadi kayak gitu. Nah kalau dokter mungkin ada tips nggak dok biar bisa membudayakan prokes terhadap anak ini dok? Sebetulnya menjalankan prokes
pada anak itu dimulai dari orang tuanya. Jadi bagaimana orang tuanya bisa ngomel-ngomel nyuruh anaknya pakai masker kalau dia sendiri pakai masker aja jarang dan salah gitu. Jadi benar sekali yang Mbak Nindya bilang, membuat anak mau memakai masker harus dilakukan dengan cara yang fun dan disampaikan mengapa harus memakai masker dengan bahasa yang dimengerti oleh anak dan membuat si anak itu merasa bangga kalau memakai masker. Jadi mungkin bisa bilang, oh kalau kamu itu bisa membantu teman-teman kamu, bapak, ibu, kakek, nenek dengan kamu pakai masker. Karena kalau misalnya kamu nggak pakai masker, virusnya masuk, kemudian dia berantem sama di dalam tubuh kamu, kemudian kalau dia menang kamu jadi sakit, atau kalau misalnya nggak menang, dia di dalam terus dia keluar kena eyang, kena ibu atau bapak. Nah, jadinya semuanya bisa sakit gitu. Nah, dengan menyampaikan bahasa-bahasa yang sederhana yang bisa dimengerti oleh anak gitu dan membuat anak itu merasa dia jadi hero, itu biasanya akan mau. Kemudian bisa juga memilih yang dia inginkan. Maksudnya tiap anak punya pahlawan sendiri, misalnya oh si A sukanya Superman, oh si B misalnya sukanya princess apa gitu. Sekarang kan kain-kain yang untuk masker kain yang dibuat dari macam-macam gambar itu kan lucu-lucu ya. Ajak aja anak, suruh dia milih sendiri gitu. Jadi banyak sih caranya sebetulnya yang bisa dilakukan. Dan kalau memang ternyata anak-anak itu membutuhkan waktu untuk bernafas, ya boleh dibuka, tetapi perhatikan keadaan sekitarnya, jangan sampai lagi rame dibuka gitu. Jadi kalau mau buka masker, ajarkan anak untuk mencari tempat yang sepi, boleh dibuka sebentar untuk nafas, kemudian dipakai lagi. Dan memakai masker itu merupakan pembiasaan. Jadi kalau memang misalnya katakan mau membawa anak keluar yang dia biasanya di rumah nggak pernah pakai masker, mulai dari beberapa hari sebelumnya itu diajarin pakai masker. Jadi mungkin sehari setengah jam dulu, nanti besoknya mungkin sejam gitu. Jadi bertahap dinaikkan waktunya supaya anak itu terbiasa. Oke, jadi nggak segampang itu Dok ya, kayak main pakein aja bertahap ya proses untuk bisa membudayakan itu ya. Oke. Satu hal juga nih yang jadi perhatian mungkin ya menurut Kemenparekraf ini ngasih salah satu tips lah, atau bukan tips sih, maksudnya salah satu solusi ini untuk orang-orang yang ingin berlibur selama pandemi ini mungkin bisa menggunakan private picnic. Nah mungkin Mbak Nindi mungkin ngeliatnya gimana sih dengan konsep private picnic ini, atau piknik glamping atau segala macam yang kegiatannya alam-alam gitu kan sekarang lagi ramai, itu gimana nih ngeliatin? Iya. Sebenarnya itu belum tentu ini juga ya, belum tentu belum tentu lebih aman ya. Iya, betul. Belum tentu lebih aman karena kayak kalau misalnya kita adain private picnic kayak gini, terus kita ngundang keluarga-keluarga dari mana, keluarga jauh kita juga, itu belum tentu aman karena kita nggak tahu mereka sebelum itu berinteraksi sama siapa aja. Apakah orang-orang yang mereka ajak interaksi itu udah tentu sehat atau belum? Ya bisa sih ajak rame-rame kalau gitu, tapi sebelumnya adain antigen dulu, karena sebenarnya itu kan ya karena itu sebenarnya agak risky juga, karena apalagi kalau di keluarga aku kan yang benar-benar semuanya itu orang kerja ketemu sama orang gitu. Jadi itu kalau menurut aku sih belum aman banget sih ya untuk private picnic gitu. Masih worries lah ya untuk bisa. Ya masih worry. Kalau dokter gimana nih Dok? Sebetulnya kalau dari sisi medis, tentu kita selalu berhitung. Berhitung dalam arti resiko, karena resiko tiap rumah berbeda. Jadi rumah A mungkin isinya semuanya orang kerja, tapi semuanya kerja online gitu misalnya. Atau rumah B orangnya semuanya kerja, ketemu dengan orang yang entah di mana, dan perginya juga dengan transportasi umum, kemudian di rumahnya penuh dengan orang-orang yang resiko tinggi, yang lanjut usia atau yang banyak punya penyakit penyerta gitu. Nah, tentunya resiko-resiko itu harus diperhitungkan untuk memutuskan apakah akan melakukan private picnic atau tidak. Nah, private picnic dibandingkan dengan piknik yang pada umumnya atau dibandingkan dengan jalan-jalan ke tempat yang ramai gitu, itu tentunya akan lebih aman. Tetapi kalau mau lebih aman lagi, private picnic-nya itu dilakukan benar-benar hanya orang yang serumah, bukan sekeluarga ya, orang yang serumah, yang tidak dibutuhkan
jaga jarak. Jadi misalnya antar suami dan istri yang tinggal serumah nggak perlu jaga jarak, atau dengan anak yang tinggal serumah nggak perlu jaga jarak. Satu klaster, satu koloni ini boleh bepergian, misalnya bepergiannya juga dengan satu mobil ke satu tempat, misalnya katakan mau camping gitu. Glamping kan sekarang lagi ngetren banget, tapi glampingnya benar-benar hanya satu tenda mereka aja gitu. Oke. Tapi kalau seandainya private pikniknya mau diperluas dengan misalnya tadi ngundang keluarga dari Jogja mau ikut, keluarga dari Bandung mau ikut, seperti yang Mbak Nindya bilang, kita nggak bisa percaya walaupun kita keluarga, tapi bisa aja mereka punya penyakit yang nggak kelihatan, dalam arti dia sebenarnya udah ada bibit-bibit virus COVID-nya tapi tidak tampak, tidak menimbulkan gejala sehingga kelihatannya sehat padahal sebenarnya dia sakit gitu. Nah, untuk mencegah itu, setiap kali melakukan private picnic yang dengan orang yang berbeda rumah, maka sebaiknya dilakukan pembatasan prokes yang lebih ketat. Jadi jaga jarak tetap, terus jangan bertukar makanan misalnya, atau aku tidurnya mau di sana aja sama Bude misalnya, sebaiknya tidak gitu. Jadi katakan kalau misalnya tadi mau glamping, ya satu tenda satu keluarga dan tetap prokes jaga jarak. Mau ngobrol boleh, tapi jaga jarak. Antara outdoor dengan indoor, outdoor lebih aman. Cari yang ventilasi udaranya baik, yang kalau bisa outdoor, kalau nggak bisa cari yang ventilasi udaranya baik. Kemudian kalau bisa bawa makanan sendiri, kalau nggak bisa bawa makanan sendiri, perhatikan karena penularan banyak terjadi di restoran. Jadi kalau bisa jaga jarak benar-benar, karena ketika kita buka masker akan makan, itu membuka pintu masuk dari si virus, jadi benar-benar harus hati-hati banget. Oke. Terima kasih Dokter Santi, terima kasih Mbak Nini atas diskusinya yang sangat luar biasa dan memberikan insight buat teman-teman di rumah yang pengen liburan ya, udah pengen Nataru nih ya bentar lagi. Iya, betul. Jadi insight baru. Oke, sampai berjumpa di FGD berikutnya. Saya Desmond Saragi pamit. Dadah.